Oke, udah kelihatan ya untuk share screen saya ya. Jadi tadi kalau nggak salah kita itu terakhir bahas sampai ini ya, apa namanya? Bitset ya. Berarti untuk selanjutnya kita bisa bahas struktur data berikutnya yaitu parity queue. Oke, jadi untuk parity queue itu sebenarnya dia adalah bentuk salah satu bentuk implementasi dari heap sort ya. Yang gampangnya itu dia bakal automatically sorted descending ya. Jadi bisa dibilang priority queue tuh dia tuh kayak stack, cuman datanya tuh sorted. Jadi pada saat kita akses topnya, data teratasnya, nah data teratasnya adalah data yang terbesar di dalam priority queue tersebut. Kayak gitu ya. Nah, si priority queue itu keunggulannya adalah dia tuh automatically sorted. Habis itu inserting datanya itu log n, tapi akses datanya tuh bisa O1 ya. Tapi nanti ketika kita nge-pop itu log n kayak gitu. Itu keunggulannya priority queue. Dan dia cukup praktis ya daripada kita simpan di vektor, habis itu sort, nyimpan data baru, sort, sort. Jadi salah satu keunggulan Paradic itu dia bisa memaintain setiap ada satu data yang masuk itu otomatis isinya Paradic itu bakal sorted secara descending. Kak, kalau misalkan sortednya ascending bisa, tapi ada settingan tambahan. Nah, Paradic itu sendiri untuk deklarasinya itu gini bentuknya. Paradic queue, kemudian Paradic queue kita mau menyimpan data bertipe apa, kemudian nama Paradic queue-nya apa. Nah, misalkan saya mau membuat Paradic queue bernama PQ yang menyimpan bilangan bulat. Berarti deklarasinya parity queue integer PQ. Nah, si PQ ini dia bakal sort datanya tuh descending. Kalau mau ascending gimana, Kak? Ada dua opsi. Opsi pertama, datanya kalian negatifkan saja. Jadi ntar dia ngurutnya terbalik. Terus pas mau kita akses, kita minuskan kembali biar netral. Atau kita bisa menggunakan greater. Caranya gini. Parity queue, int, vektor int, greater int. Kayak gini juga bisa. Yang ini dia bakal ngesortnya descending, yang ini dia bakal ngesortnya ascending gitu. Tapi kalau saya pribadi sih mending pakai yang saya negatifin aja gitu. Jadi nggak perlu ada otak-atik di bagian inisialisasinya si particle-nya kayak gitu. Oke. Kemudian ada apa aja sih sintaks di STL particle ini? Pertama, untuk memasukkan data itu bisa menggunakan push. Kemudian untuk membuang data teratas itu bisa menggunakan pop. Kemudian mengakses data teratas bisa menggunakan pop. Jadi kayak lebih mirip stack ya. Kemudian ngecek kosong atau enggak itu bisa pakai empty. Ngecek isinya ada berapa itu bisa pakai size. Gitu. Saya sambil checking ya. Saya lupa di apa parity queue itu ada clear gak ya. Saya coba cross check sebentar di C++ reference. Ya, priority queue. C++. Queue dia di sini tuh ada top, empty, size, push, pop. Oh, ada swap juga ya. Hmm, agak aneh di particular ada swap. Oh ya, dia nggak ada ini ya. Sorry, nggak ada clear ya. Jadi kalau kalian mau ngosongin particle itu harus manual di pop satu-satu. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita mulai dari push ya. Push ini tadi seperti yang udah saya kasih tahu ya, dia ini berguna untuk memasukkan data ke dalam priority queue. Oke, cara pakainya tinggal nama priority queue-nya dot push, kemudian data apa yang mau kalian masukkan ke dalam priority queue. Oke, misalkan saya punya priority queue ini ya. Sorry, ada yang mau masuk. Oke, misalkan saya
punya parity PQ, ini isinya awalannya kosong ya. Kita ilustrasikan seperti stack aja. Dia ngadep ke atasnya di sebelah kanannya gitu ya. Oke, hal yang pertama saya lakukan, misalkan saya mau masukin data satu, berarti dia masuk di sebelah sini. Berarti dia yang teratas sementara ya. Nah, pada saat saya masukin data 7 misalkan, nanti dia posisinya ada di sebelah sini gitu. Nah, kalau kita selanjutnya masukin data 3, ini berarti posisinya di sini gitu ya. Terus misalkan kita masukin data 5, berarti nanti dia masuknya di posisi sini, kasarannya gitu. Oke, jadi dia automatically sorted gitu ya si partikelnya. Karena kita deklarasinya tadi normal kayak gini misalkan, makanya dia sortednya descending. Ini topnya dari kanan ini ya. Jadi dia dari yang besar dulu gitu. Oke, itu untuk sintaks push ya. Selanjutnya untuk sintaks pop, ini berguna untuk membuang data teratas priority queue. Berarti data teratas itu sama saja dengan data terbesar, kan? Cara pakainya mirip kayak sintaks yang lainnya, tinggal nama priority queue-nya dot pop ini. Oke, oke, kita coba ilustrasikan ya. Misalkan PK-nya ada ini, terus kita jalankan PK dot pop. Maka yang terbuang adalah si 7 ya. Ini ilustrasi kasar aja ya, aslinya nggak begini. Untuk memudahkan pemahaman aja. Terus misalkan saya PK pop lagi, ya udah datanya berarti tinggal 1 tiga. Jadi ntar yang ini kita akses top dapat 7, ini dapat 5, ini dapat 3. Gitu ya. Terus selanjutnya ada syntax stop. Ini berguna untuk mengakses data teratas di priority queue. Berarti sama aja dengan ini mengakses data yang terbesar ya. Kecuali kalau kayak gitu ya. Yang greater. Oke, sorry. Ya. Oke, untuk penggunaannya masih mirip dengan yang lainnya, tinggal nama partikelnya. Dia berarti akan mereturn nilai data terbesar ya. Dan kalian jangan ngakses top atau front atau back di data structure yang kosong. Itu akan menyebabkan runtime error. Gitu ya. Oke, misalkan nih, particle queuing ini, yang pertama ini, saya eksekusi nih pk.top. Berarti saya dapat nilai 7, karena 7 itu yang terbesar atau teratas. Terus misalkan selanjutnya saya pop nih, kan berarti partikelnya kan berubah jadi begini ya. Terus saya akses lagi pk dot sorry tadi masuk, saya akses lagi pk dot top, berarti kita dapat return value-nya itu adalah si 5 gitu ya, dan seterusnya. Kak, bisa nggak kita ngubah data teratasnya pakai pk dot top? Bisa, jawabannya bisa. Tapi nanti misalkan pk dot top nih kalian ubah jadi angka kecil, nanti dia berubah tuh urutannya. Kalian cobain aja kayak gitu ya. Itu untuk syntax stop ya. Kemudian nah untuk empty sama size apa nih Faren? Oh, Faren nanya nih. Kak, gimana caranya bikin custom komparator buat parity queue? Misalnya kalau PK-nya berisi pair dan mau diurutkan berdasarkan pair dot second. Oke, to be honest, saya sendiri belum pernah sih. Paling ya saya ngakalinnya adalah second-nya saya ubah, saya pindahin ke first gitu. Kayak gitu sih paling. Terus kan dia defaultnya descending. Kalau mau ascending, tinggal saya minusin datanya. Jadi saya selama make PRTQ itu lebih sering ngotak-ngatik datanya ketimbang data structure packing-nya itu sendiri sih Farel. Gitu. Mungkin nanti saya kudu riset ya untuk ngotak-ngatik PRTQ queue-nya sendiri gimana. Karena saya sendiri biasanya lebih ke ngotak-ngatik datanya sih. Misalkan yang mau saya sort second-nya, ya udah second-nya saya pindahin ke first. Otomatis dia nge-sort first ya. Kalau mau descending ya normal, kalau mau ascending datanya saya negatifin. Gitu ya Farel ya. Sip. Nah untuk yang empty sama size nih ya sama lah ya kayak data structure lain ya. Empty buat cek kosong atau enggak, size buat ngecek isinya ada berapa data gitu ya. Ini cek kosong atau tidak, yang size ini buat ngecek isinya berapa data. Penggunaannya pun sama.
tinggal nama particle.empty. Terus yang size ini berarti tinggal nama particle.size. Oke, contoh penggunaannya di sini aja sih. Misalkan area apa namanya partikelnya ada isinya. Ya wes, kalau pk.empty ini otomatis nilainya adalah false karena ada isinya. Kalau misalkan pk2 ini isinya kosong, kosongan, ya wes berarti pk2.empty ini nilainya adalah true. Gitu. Untuk yang size juga sama ya. Misalkan nih ada isinya 4, ya wes berarti kalau kita akses pk.size itu dapat return value 4 karena isinya ada 4 data gitu. Itu aja sih paling terkait dengan pembahasan party queue ya. Jadi dia untuk inputkan data tuh log n, ngakses datanya O1. Nah, pas kita ngepop itu tuh log n karena dia ada perubahan urutan heap pound heapnya kayak gitu. Oke, itu sih paling terkait dengan em, party queue ya. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita mulai bahas disjoint sets? Iya, tadi saya cek ada fungsi swap di apa STL-nya Particle ya. Mungkin kita sambil lihat kali ya, dia mendefinisikan swap itu seperti apa. Itu gimana? Nah, itu dia makanya. Coba ya. Ini Google Chrome. Ya, bentar ya, share saya. Nih, dia tuh ada sintaks ini nih. Apa namanya swap ya? Nih, coba kita buka. Exchange the contents of the container. Coba ya, ada parameternya other. Coba ya kita cek contoh penggunaannya. Coba. Ini in main, oke. String V1, ada juga V2, vector string. V2, V1 isinya ini, V2 isinya ini. Oke, oke. Terus bikin partikel S1, S2. Oh, ada less ya. Oh, S1 tuh. Ntar saya lihat. Ini ya contoh outputnya ya. S1, S2 masing-masing isinya 4321 terus ini ke tuker ya. Oh, oh dia bisa langsung print gini ya. Saya baru tahu nih. Bisa langsung di print gini di C++ ya. Saya sendiri belum pernah sih. Tapi dia inputinnya dari belakang ya. Dari belakang dia input ini. Ah, kan dia swap nih S1 sama S2. Oh, swap itu lebih ke ini sih him kayaknya ya di sini ya. Lebih ke nge-swap isi vektornya ya kayaknya ya. Nih, jadi kebalik kan. Bukan kebalik, ketukar kan. Isi vektor S1 sama S2. Kayaknya gitu deh, Kim. Fungsi swap di sini lebih ke nge-swap dua priority queue. Gitu ya, Him ya. Sama yang lainnya juga ya. Apakah berguna? Jujur aja jarang sih. Jarang berguna sih sintaks ini sih. Tapi ya nggak apa-apa lah buat nambah wawasan. Itu sih paling. Oke. Ada lagi mungkin yang mau ditanyain? Monggo ya kalau dia mau tanya lagi ya.
Oke, so far so good. Belum ada yang mau ditanyain untuk priority queue. Kalau gitu berarti sekarang kita bisa lanjut ke last data structure ya, yaitu disjoint sets. Mungkin ini agak saya pisah ya, karena mungkin ini adalah satu-satunya ya kalau di sini ya, di pembahasan kita hari ini ya, satu-satunya data structure yang kita custom bikin sendiri. Kan kalau dari tadi kan dari apa kita data structure vector sampai dengan parent queue kan ini udah ini ya built-in apa namanya built-in STL ya, jadi tinggal pakai. Kalau disjoint sets ini apa namanya kita bikin sendiri. Mungkin kita berangkat ke backgroundnya dulu ya. Jadi ceritanya nih apa namanya, ceritanya gini, misalkan nih awalnya ada n data, masing-masing itu independen gitu. Kemudian kita terdapat beberapa operasi. Gitu. Oke, misalkan pertama, ini jadi kan awalnya masing-masing independen ya. Hubungkan dua data. Kita hubungkan dua data, kemudian ada juga permintaan cek dua data ini terhubung atau tidak gitu. Nah, misalkan kita mau ada dua operasi ini. Nah, kemudian apa namanya? Ekspektasinya adalah baik itu untuk menghubungkan ataupun untuk cek dua data ini terhubung atau tidak, itu ekspektasinya bisa dalam O1. Caranya gimana? Gitu. Jadi backgroundnya dari situ. Sekarang gini, kalau kita mau menghubungkan dua data, misalkan kita masukkan ke dalam kumpulan vektor misalkan. Ini vektor satu nih, terus ada vektor dua, vektor tiga gitu ya, menandakan data-data yang terhubung gitu ya, terkumpulin dalam satu vektor. Nah, kalau misalkan mau ngecek dua data terhubung atau enggak kan berarti mau nggak mau kita ngecek ya di vektor tersebut terhubung atau enggak. Atau misalkan ya, misalkan pakai set lah. Kita kita bikin array of set gitu. Terus ini set yang grup satu, grup 2, grup 3 misalkan kayak gitu ya. Terus kita insert 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 gitu kalau mau hubungin misalkan kita mau menghubungin dua data. Berarti nanti dua data ini ada salah satu yang masuk ke grupnya, kemudian bawah-bawahnya yang terhubung sama dia ikutan masuk. Itu kalau kita implementasi seperti itu kan cukup berat ya. Apa mungkin ya sekedar ngecek dua terhubungnya gampang lah, tinggal cek dia di grup mana, yang ini di grup mana gitu kan. Dicek di grup mana kita bisa lakukan pendataan. Cuman pada saat menghubungkannya ini itu apa namanya, kalau cuman pakai seperti itu, pakai set seperti itu kan akan cukup berat ya menghubungkan yang enggak yang O1 kan. Nah, dari sinilah lahirnya struktur data disjoint sets. Jadi disjoint sets itu konsepnya gini. Konsepnya adalah dia tuh pakai konsep ini, setiap data itu punya yang namanya ancestor, atau gampangnya saya sebutnya inilah ketua lah gitu. Jadi di awal setiap data itu ketuanya, sorry ada yang join. Setiap data itu ketuanya itu adalah dirinya sendiri. Gitu. Nah, kemudian ketika kita menghubungkan dua data, berarti kita ngapain? Menyeragamkan ketua masing-masing. Jadi disamakan gitu. Jadi ntar kalau kita mau cek dua data ini terhubung atau enggak, ya udah kita tinggal cek ketua masing data. Kalau misalkan sama, berarti dia satu grup atau terhubung. Kalau misalkan ketuanya beda, berarti beda grup. Nah, ketua itu mungkin bisa saya anggap dia itu disimpan di array P lah, atau parent lah. Jadi PI sama dengan X, berarti ketuanya data I itu adalah X kayak gitu. Nah, ketika kita mau menghubungkan dua data, let's say kita mau menghubungkan I dan J gitu. I dan J mau kita hubungin, jadi kita seragamkan. Misalkan yang mau jadi ketua I, ya udah berarti PJ ini dijadikan I. Atau kita mau jadikan
J sebagai ketua, berarti PI sama dengan J. Diseragamkan, kayak gitu. Nah, lah Kak, kalau misalkan kita mau hubungin dua data, terus child-childnya gimana? Nah, kan misalkan nih, kita mau hubungin dua data nih, I sama J. Ya, kan J, misalkan yang kita set jadi ketua I gitu. Berarti kan parentnya J otomatis kan I. Nah, nanti data-data yang parentnya adalah J, kita update menjadi I. Cuman update-nya nggak yang langsung, tapi pada saat dibutuhkan aja. Jadi misalkan nih, ada data yang child-nya J, itu ditanya parent-nya siapa. Nah, di saat itulah baru kita modifikasi. Misalkan flow-nya gini nih. Ini kita flow ketua ya. Misalkan A, B, C, D. Nah, misalkan ini sama kita E, F, G. Misalkan ya, misalkan. Misalkan saya menghubungkan D sama G nih. Yang saya jadiin ketua misalkan yang G. Berarti kan otomatis flow-nya gini kan. G. Nah, habis itu ini EF itu ikut ke bawahnya gini kan. Nih, ikut ke bawahnya gini kan. Ingat ya, ketua itu maksudnya yang tertua gitu. Bukan ketua atasnya persis, tapi atas-atasnya terus sampai mentok gitu. Nah, terus yang A B C D ini gimana, Kak? Nah, nanti yang A B C D ini, misalkan nih, saya mau nyari ulang si B, ketuanya siapa. Nah, nanti si B ini kita bikin shortcut. Kita bikin shortcut si B ini langsung ke G, langsung ke G gitu ya. Langsung ke G gitu. Gitu ya. Nah, nanti si C juga sama, bikin shortcut langsung ke G gitu. Kayak gitu. Sorry, ini kok otomatis ya. Ini jangan kecil lah. Langsung bikin shortcut ke G kayak gitu. Kalau D kan emang udah langsung ya gitu. Jadi seperti itu konsepnya. Nah, bikin shortcutnya ini itu sambil jalan, nggak yang langsung diubah begitu saja. Jadi konsepnya kayak pending gitu, di pending dulu. Nanti ketika dia ditanya baru update. Jadi ntar B-nya kita bikin rekursi buat naik ke atas terus. Nanti kita bikin shortcut parentnya B, langsung kita isi sama dengan G. Nah, pada saat kita rekursi ke atas, atas-atasnya ikutan kita update parentnya. Jadi ntar pada akhirnya A, B, C ini parentnya langsung ke G. Kayak gitu. Jadi mungkin di awal-awal kompleksitasnya jadi ON, tapi seiring berjalannya waktu itu nanti akan jadi O1 semua, gitu ya. Nah, untuk mengoptimalkan DSU, saya nyebutnya DSU ya, DSU kita itu adalah ketika kita menghubungkan dua data, maka kita menghubungkan ketua masing-masing dan ketua yang dipilih itu adalah yang punya keturunan. Keturunan tuh berarti bukan anak ya, tapi ke bawah gitu. Yang punya generasi keturunan terbanyak. Jadi contoh nih, si G. G ini kan, sorry, misalkan tadi gini ya. Ini tadi saya cuman contoh ya. Misalkan si D. D ini kan keturunannya di bawahnya ada 3 generasi kan. Nah, si G ini keturunan di bawahnya ada 2 generasi. Maka idealnya yang kita jadikan ketua baru adalah D. Kenapa gitu Kak? Biar tree, biar apa namanya? Ini kan sebenarnya kita kayak membentuk tree kan. Biar tree-nya tuh nggak memanjang ke bawah, tapi melebar. Kalau melebar, nanti buat pas buat mencari ketua masing-masing itu jauh lebih efisien, gitu ya. Jadi konsepnya seperti itu. Oke, kita langsung ke codingan aja ya. Jadi ntar di awal, jadi kita punya 2 komponen nih. Pertama PI, ini untuk menyimpan ketua dari I. Yang kedua adalah RI. RI ini buat menyimpan rank I ya. Rank I. Rank I itu sama aja apa? Keturunan generasi si I. Jadi nanti kalau misalkan si D ini berarti PD ini sama dengan D. Jadi definisi ketua adalah suatu data yang ketuanya adalah dirinya sendiri. Itu adalah ketua. Terus habis itu ranknya D, karena dia punya 3 generasi, itu 3. Gitu ya. Terus P tadi G, ini tuh dirinya sendiri. Terus banyak generasinya, keturunannya, itu adalah 2. Nah, jadi misalkan nih, si D sama si G kita hubungin. Kan yang jadi ketua baru si D kan. Nanti G-nya berarti menyesuaikan. Berarti nanti PG-nya ini berubah jadi D. Kayak gitu.
Udah kayak gitu aja. Nanti bawah-bawahnya si G akan berubah dengan sendirinya seiring berjalannya waktu. Kayak gitu. Oke? Kalau gitu kita bikin codingannya aja ya. Jadi secara garis besar ada ada dua function utama dari si apa namanya? Ada dua lagi, sorry. Ada tiga. Ada tiga function utama si DSU ini. Pertama adalah merge. Yang kedua adalah find set atau mencari ketuanya. Habis itu yang ketiga adalah cek, cek terhubung atau enggak. Secara garis besar ada tiga function ini. Yang merge ini berguna untuk menghubungkan ketua dari A dan B. Si find set ini untuk mencari ketua si A. Cek AB ini buat cek A dan B ini satu grup tidak. Kayak gitu. Oke, kita buat codingannya ya. Jadi, pertama kita bikin function apa namanya find set dulu ya. INT find set untuk mencari ketua ya. INT X lah, gampangnya gitu bisa. Oke, kita mulai dari base case dulu. Base case-nya adalah jika PX sama dengan X, berarti dia ketua karena parentnya dia adalah dirinya sendiri. Ya udah langsung aja return X. Tapi kalau ternyata bukan, berarti kita harus rekursi ke atas kan. Ya udah, berarti apa? Return, jangan langsung return find set. Kalau langsung return find set PX, nanti parent barunya nggak kesimpan, maksudnya yang paling atasnya. Nah, caranya adalah kita simpan. Jadi return PX. Ini sama dengan find set PX. Jadi kayak konsep DP ya. Jadi kita sambil nyari ke atas, udah dapat kita catat. Biar apa? Biar nanti kalau ditanya lagi, nggak perlu rekursi ulang lagi. Cukup pakai data yang udah didapetin dari sebelumnya. Jadi si DSU pun pakai konsep DP di sini, di mana dia mencatat suatu riwayat apa eksekusi. Nanti ketika ditanyakan lagi, nggak perlu cari ulang, tinggal pakai aja yang udah sebelumnya, kayak gitu. Jadi find set sesimpel ini, gitu ya. Terus selanjutnya ada function check ya, boolean check. Ini buat ngecek dua data A dan B misalkan ini terhubung atau tidak. Ya udah, berarti tinggal return find A sama dengan find set B. Timbal kan? Jadi ntar kalau ketuanya A sama ketuanya B itu sama, ya udah, berarti mereka satu grup. Kalau beda ketua, ya udah beda, berarti beda grup. Sesimpel itu. Nah, terus yang ketiga ada eh, void merge ya, untuk menghubungkan dua data. Jangan merge deh, kalau merge kan gabung ya. Connect aja deh, biar enak. Connect ya. Ya namanya connect aja lah. Ini void connect, INTK sama INT. Nah, untuk menghubungkan dua data, berarti kan menyeragamkan ketuanya ya. Nah, kita cari dulu nih masing-masing ketuanya siapa. Berarti A kita update jadi find A, B kita update jadi find B. Udah dapat nih ketua masing-masing. Ya wes, kita cek siapa yang paling punya generasi terbanyak. Gitu. Ya wes, berarti if kita tinggal pakai array R aja. If RA ini lebih besar dari RB, udah fix. Berarti A jadikan ketua baru. Ya wes, berarti otomatis parentnya B kita ubah jadi A. Gitu ya. Tapi kalau sebaliknya, ya wes, berarti parentnya A kita jadikan B. Lah Kak, kalau sama gimana? Nah, gini, misalkan nih, saya punya data A, saya punya data B. Kan nih sama-sama rankingnya 0. Terus A saya jadikan ketua. Otomatis jadi gini kan strukturnya kan. Berarti apa? A ini nambah satu generasi. Jadi suatu data generasinya yang bertambah satu terjadi apabila dia menghubungkan dengan data yang banyak generasinya sama. Itu. Saya contoh ya, misalkan ini AB, kan generasinya sama. Dan ntar A-nya nambah satu generasi. Coba kalau saya hubungin dua data yang generasinya berbeda. Misalkan AB ini saya hubungkan sama C sendirian. Nah, gini. Kan kalau kayak gini kan otomatis A yang jadi ketua baru ya. Berarti jadi gimana Kak? Jadi datanya. Ya udah. Ini ketika kita hubungkan A dengan C kita hubungkan, ya wes C kan berarti jadi ada di bawahnya A ya. Jadi begini kan. Nah, apakah generasinya bertambah? Enggak.
Jadi ketika kita menghubungkan dua data yang generasinya berbeda, itu tidak terjadi penambahan generasi. Tapi kalau misalnya kita menghubungkan dua data yang generasinya sama, itu akan terjadi penambahan generasi si ketua. Berarti apa? If ternyata ranknya sama, ini, ya wes, karena kita udah telanjur menjadikan B sebagai parent yang baru, berarti generasinya B bertambah satu. Berarti RB ini di plus plus, kayak gitu. Ya, gitu ya. Atau ya kalau mau diringkas ya gini lah. RB ditambah sama dengan RA sama dengan RB. Nah, gini. Jadi ketika rankingnya sama, otomatis rankingnya si B nambah satu karena kita sudah menjadikan B sebagai parent yang baru atau sebagai ketua yang baru. Udah sih, codingannya kayak gini aja. Nanti di inline di awal kita set setiap data, berarti dari satu sampai dengan N. Ini kita asum aja banyak datanya gitu ya. Kita asumsikan setiap data itu parentnya ada dirinya sendiri, kemudian rankingnya itu adalah nol gitu. Kompleksitasnya berapa, Kak? Overall ini kompleksitasnya O1, mendekati O1. Jadi sekencang itu emang disjoint set. Jadi gunakan disjoint set ketika kalian bertemu kasus yang kalian butuh menghubungkan dua data. Kalian butuh ngecek dua data terhubung atau enggak. Kayak gitu. Saran saya, silakan gunakan disjoint sets. Jadi backgroundnya dari situ dia konsepnya. Gitu ya, terkait dengan disjoint sets. Mungkin sebelum kita coba terjun ke TLX terkait materi disjoint sets dan kawan-kawan, dari kalian mungkin ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan. Ini sambil saya taruh di Pastebin ya. Tadi kan saya baru naruh yang struktur data dasar ya. Berarti selanjutnya saya kasih juga yang struktur data non-linear. Ini saya taruh di Pastebin. Ya, ini batas C++. Ini struk dat non-linear. Saya buat dulu. Bentar ya. Oh, ada yang nanya nih. Sebentar, saya buat PSP-nya dulu. Hmm, mana ya? Struk dat non-linear highlighting C++ new page. Oke, sudah jadi ya. Ini linknya saya share aja di chat Zoom sama di grup ya. Oh, Hanif nih yang nanya. Wait, ya saya taruh di grup WA juga. Oke, ntar ya. Mana nih grupnya? Informatika. Oke, ini ya. Untuk materinya sudah saya share ya. Oke, nih ada pertanyaan dari Hanif. Apa nih? Kak, kalau implementasi disjoint set ini contohnya gimana, Bang? Maksudnya di soal apa? Simple nih, misalkan nih, ceritanya ada N pulau, awalnya terpisah satu sama lain. Habis itu gubernur di daerah tersebut ada inisiatif membangun jembatan. Kemudian dia hanya akan membangun jembatan di dua pulau yang sebelumnya belum terhubung. Gitu. Nanti pertanyaan ada macam-macam. Hubungkan pulau ini sama pulau ini. Terus ada juga pertanyaan, apakah dua pulau yang ditanyakan ini terhubung? Nah, simpel gitu kok pertanyaannya, Hanif. Banyak kok soal-soal yang pakai disjoint set. Banyak. Kayak nanti di algoritma graph itu kan ada MST ya, minimum spanning tree. Itu algoritma greedy tree itu nanti butuh DSU buat implementasinya. Kalau kita pakai algoritma Kruskal. Kayak gitu. Banyak kok nih kalau ditanya implementasinya banyak. Nanti kita bisa terjun ke TLX-nya. Contohnya pakai disjoint sets. Gitu ya Nif ya. Oke, monggo mungkin yang lain kalau ada yang tanyain juga. Monggo ya kalau ada yang mau tanyakan lagi silakan.
Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, mungkin kita cobain terjun ke soal-soal yang di TLX untuk struktur data ya, baik itu yang dasar maupun untuk yang non-linear ya. Oke, ini ya, kita berarti mulai dari yang soal A dulu nih. Yuk, kita baca ya soalnya. Kebetulan juga ini kayak belum saya kerjain ya. Oke, apa nih? Pak Dengklek meminta Anda untuk menyimulasikan queue operasi terhadap serangkaian larik bilangan bulat. Pada mulanya terdapat satu buah larik kosong, oke awalnya kosong ya, dinomori sebagai larik satu. Anda perlu menjalankan serangkaian perintah yang masing-masing dapat berubah at lxy. Masukkan append y buah bilangan bulat masing-masing adalah x ke belakang larik nomor L. Dijamin larik nomor L ada. Oke. New. Buat sebuah larik baru yang diberi nomor, yaitu satu lebih tinggi daripada nomor larik tertinggi yang ada sekarang. Out LZ. Cetak sebuah baris berisi elemen ke Z pada larik nomor L. Elemen-elemen dari setiap larik dinomori dari nomor satu sampai dengan ukuran larik. Oh, indeksingnya dari satu ya. Oke. Dijamin elemen tersebut ada. Oke. Ini contoh ya, add 113 ini berarti di larik L ya. Terus ini 141. 113 itu berarti apa namanya? Oh, bilangannya X ada 3 buah, berarti 111 3 buah. Ini ya. Terus 141 berarti masukin 4. Terus new berarti bikin lagi sendiri. Habis itu out 13 cetak satu. Habis itu new. Out 13 tuh berarti larik satu indeks ketiga ya. Oh ini. Sorry, ini ya. Ini. Oke. Hmm, ya ini sebenarnya vector of vector bisa atau array of vector juga bisa sih. Kalau saya sih pakainya array of vector ya, karena saya pribadi jarang pakai vector of vector sih. Terus di sini query-nya cuma 1000, berarti paling banyak ada 1000 vektor ya berarti ya. Ya wes berarti ya tinggal saya deklarasi ukurannya ya 1001 aja gitu. Nanti tinggal vektor satu apa vektor 2 atau vektor 3 yang dimasukin gitu ya. Gak masalah gitu. Jadi bisa dibilang new ini nggak terlalu kepake ya. Karena dia query cuma ada add new sama out kan. Dijamin kan pasti ada kan lariknya. Terus kalau new bikin baru. Ya ini kan nggak penting ya sebenarnya kalau saya udah declare dari awal ya queue-nya 1000 ya. Kayak gitu. Habis itu pernah queue operasi. Oh udah gitu doang sih. Oke, kalau saya bikinnya pakai array vector ya. Kalau kalian mau pakai yang lain juga silakan. Oke, berarti di sini hmm, ya wes berarti di sini saya buat aja codingannya ya. Saya bikinnya pakai array of vector aja lah. Toh juga ini kan cuman contoh implementasi ya. Saya bikin array of vector ukurannya 1001. Itu tuh saya yang add sama out doang, yang new saya abaikan gitu. Nggak penting soalnya. Ini berarti oke. Ini berarti deklarasi di sini. Vektor int ini namanya apa? Larik ya. Namanya V aja deh biar nggak panjang. Ukurannya 1001 gitu. Habis itu apa namanya? Oh, tinggal in aja ya. Int Q dulu nih. Q, in Q. Looping sebanyak Q. Q min. Ini berarti in string dulu ya. String S. Nanti kita cross check if S sama dengan add, else if S sama dengan op. Nah, itu ini aja sih yang perlu kita urusin ya. Nah, ini nggak usah. Ini berarti ada XY ya. XY, in XY. Masukin X sebanyak Y ya. Ini kalau kita mentah-mentah aman nggak? 10.000 dikali 1000. 10 pangkat 7. Oh, masih aman kok. Nggak time limit ya. Ya wes, berarti tinggal for yang tinggi sama dengan 0, I kurang dari Y, plus plus. Tinggal
eh, apa namanya? Oh, LXY ding, sorry. LXY ya, saya lupa. Ini berarti LXY. Nah, ini berarti VL dot pushback X ya, kayak gini aja. Nah, kalau out berarti kan outputin ya. Oke, ya udah berarti tinggal ini INTL apa sih formatnya? LZ ya. Ya udah INTLZ, si in LZ itu tinggal si out, jangan lupa inline ya. Eh, V index L, V index L ke Z plus satu gitu aja. Jadi kita aksesin apa aksesnya indexing aja ya. Nah, karena dia indexingnya dari satu, kok Z plus satu, Z min satu, sorry guys. Kan kita indexingnya dari nol, dia dari satu, berarti kan dikali kurang satu ya. Oke, gini aja sih harusnya ya. Kita coba testing, coba. Kalau new saya abaikan, nggak guna. Ini 175 benar nggak? 175, oke. Sip, ya wes, tinggal di submit aja. Oke, tapi kalau kalian mau pakai vektor boleh loh ya, bebas saja. Kalau saya sih pakai area vector lebih familiar ya. Saya di GraphQL saya juga pakainya area vector gitu. Oke, sudah accepted ya. Jadi ini untuk solusi soal A ya, yang simulasi larik dinamis. Oke, saya share aja di chat Zoom. Oke, ya, sudah saya share di chat Zoom ya. Mungkin sebelum kita lanjut ke soal berikutnya, dari kalian ada yang mau ditanyakan dulu mungkin silakan. Atau ya yang belum solve boleh coba di solve ya. Ini salah satu contoh penggunaan vektor ya di sini ya. Ya sebenarnya ada cara lain sih kayak bikin apa vector of vector gitu ya. Misalkan V gitu. Nanti tinggal V dot pushbacknya vektor kosong kayak gitu itu bisa kayak gitu. Kalau mau assign baru kayak gitu ya. Tapi ntar ya indexingnya dari nol sih. Paling ntar di awal kalian push dulu aja di awal gitu. Apa vektor kosong kayak gitu ya. Kayak gitu sih paling. Oke, vektor kosong tuh berarti ya tinggal V buka kurung udah buka kurung aja dah kosong gitu. Tinggal di push back aja ntar kayak gitu. Oke, mungkin kalau ada yang mau tanyakan silakan ya. Sebelum lanjut soal berikutnya.
Oke, sejauh ini belum ada yang mau ditanyakan ya. Mungkin berhubung waktunya juga udah tinggal 3 menit lah ya. Kayaknya nggak keburu kalau buat bahas soal berikutnya. Mungkin untuk yang soal berikutnya akan kita bahas di pertemuan besok ya. Dan untuk besok itu saya coba cek ya. Itu untuk jadwalnya kita kan hari Kamis ya. Oh pagi ya, kita start di jam 7:30. Tapi nanti habis itu kita ada break dulu ya, sekitar sejam, 1,5 jam. Nanti habis itu baru lanjut lagi di jam 10 ya berarti ya. Oke, jadi untuk jadwalnya gitu ya. Oke, Bang, mau latihan soal di Vjudge. Oh iya, ya nanti tak buatin ya. Tak buatin. Itu. Itu aja paling ya sementara ini aja yang apa namanya? Yang kemarin-kemarin ya. Yang udah tak siapin tuh ada Vjudge yang apa namanya? Brute force sama features yang sorting searching ya. Kita mungkin bisa coba digarap dulu nih. Terutama baru ya untuk yang baru bisa hadir hari ini ya. Ini bisa ini ya, tak message deh. Untuk yang belum ngerjain soal features ya. Ini tuh yang 20 Juli 2025 itu yang matem ya. Terus satunya ini yang sorting searching. Ini yang 22 Juli 2025. Nah, itu ya. Oke, itu tuh sih paling dua itu dulu. Nanti untuk yang apa namanya, yang data structure itu nanti saya rencananya mau saya gabungin sama brute force sih. Soalnya brute force juga ada beberapa bagian yang butuh data structure untuk implementasinya. Gitu ya. Oke, ya udah kalau gitu mungkin sebelum kita tutup untuk pertemuan hari ini, ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Mungkin dari kalian? Oh gitu. Ini nyalain kameranya pakai ini nih, pakai apa? Emot-emot. Oke, main lah buat dokum. Oke, dadah aja. Terus ada yang mau tanyain nggak? Mungkin sebelum kita tutup untuk pertemuan hari ini? Nggak ada ya? Oke deh. Ya wes kayak gitu. Sebelumnya thank you ya untuk semuanya yang bisa hadir di pertemuan hari ini. Kita ketemu lagi besok di jam 7:30 pagi ya. Apa nih? Untuk password yang soal mat apa Bang? Itu 20 Juli 2025. Hanif. Bisa nggak? Kalau nggak bisa berarti yang 21 Juli. Oke, ya udah kalau gitu nanti WA saya aja ya Nif ya kalau misalkan masih belum bisa ya. Harusnya sih yang matem itu 20 Juli sih. Kan saya bukannya 20 Juli kan? Nah iya, heeh. Harusnya 20 Juli. Oh ya benar, 20 Juli kok. 20 Juli 2025. Itu passwordnya. Oke. Untuk yang apa namanya? Yang sorting searching itu 22 Juli. Oke. Ya udah kayak gitu aman ya. Belum ada yang lagi ya. Kalau gitu tak stop record.